Itu yang disebut dengan alat bukti. Nah, sekarang yang Pembuktian. kedua, ya, pembuktian. Kalau Ya. kalau tentang alat bukti sendiri seperti apa? Nah, sekarang di dalam masing-masing, jadi di dalam masing-masing baik hukum pidana maupun perdata, kategori alat bukti itu sendiri itu sedikit berbeda gitu. Kalau untuk Oke. KUHP sendiri di pasal 184 ayat 1 KUHP itu yang termasuk dengan alat bukti yaitu satu keterangan saksi, dua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan lima keterangan terdakwa. Nah, Oke. ya itu di dalam KUHP sendiri ya. Sementara kalau di dalam perdata, hukum perdata sendiri itu alat bukti itu dibagi lagi, jadi dikategorikan pertama surat, ya kan, kedua saksi, ketiga keterangan ahli, keempat persangkaan hakim, dan yang terakhir adalah pengakuan. Nah, itu di dalam maaf, sumpah dalam nah, itu di dalam perdata sendiri, itu yang disebut alat bukti. Nah, baru di dalam alat bukti itu baru dikategorikan. Nah, misalnya kita sebut alat bukti surat. Nah, kalau di dalam perdata misalnya sertifikat, ya itulah barang bukti sertifikat itu. Jadi alat buktinya ada apa? Yaitu surat. Bentuk suratnya Ya. apa? Sertifikat barang bukti. Nah, itu seperti itu, Mas Edi, kurang lebih kira-kira jadinya. Jadi eh, pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara alat bukti dengan barang bukti? Ya, jadi kalau makanya kalau alat bukti yaitu yang seperti disebutkan tadi, surat. Jadi alat buktinya itu surat, tapi yang barang bukti itu barangnya, gitu kan. Misalnya Ya. dalam pembuktian perdata kita bilang bahwa ya kalian mendalilkan bahwa terjadi perikatan perdata antara kamu dengan si A. Nah, apa yang menjadi bukti kamu bahwa kamu mengikat gitu, telah mengikat perjanjian? Ya, alat bukti saya adalah surat yang mulia gitu kan. Mana suratnya? Ditunjukkanlah surat perjanjian tersebut. Nah, perjanjian itulah yang disebut dengan barang bukti. Oke, Begitu perjanjian dan disebut dengan nah, barang bukti. Untuk perkara ya surat perdata. perjanjian itulah. Nah, kalau dalam pidana kan apa istilahnya keterangan saksi kan tadi dibilang ya. Lalu yang disebut alat alat bukti apa dalam pidana? Ya, dalam pidana alat buktinya adalah saksi. Barang buktinya apa? Barang buktinya ya si saksi itu sendiri gitu loh. Kesaksian dari saksi itu sendiri itulah barang bukti. Dan Ya, juga kalau misalnya ada juga atau juga misalnya untuk memperkuat hakim gitu kan, misalnya dalam kasus narkoba gitu, barang bukti adalah sebuah benda gitu kan, yang narkoba mungkin yang narkobanya itulah barang bukti gitu loh. Tapi barang bukti itu juga harus apa ya, kan dia berupa barang itu dia harus ada yang menjelaskan bahwa inilah narkoba gitu loh. ya, oke. Jadi kalau kalau untuk perkara pidana itu lebih kasat mata begitu ya, Mas Enggar ya? Kurang lebih seperti itu, kurang lebih. Sebetulnya kalau perdata juga kasat mata sih sebenarnya, karena surat itu kan ada gitu. Nah, barang bukti yang tidak kasat mata yaitu kesaksian itu sendiri, karena kesaksian gitu. Ya, oke. Nah, sekarang ini kan ada juga karena zaman teknologi sudah makin maju, ada yang Ya, namanya bukti elektronik. Nah, maksud saya pertanyaannya sejauh mana alat bukti elektronik ini bisa dibawa ke meja hijau? ya. Jadi pada dasarnya kan gini, sebenarnya bukti elektronik itu sendiri eh, karena perjalanan sudah maju gitu. Bukti elektronik sendiri itu ada dua, ada yang dianggap sebagai otentik dan tidak otentik. Nah, namun sama-sama itu dan alat bukti itu
merupakan alat bukti surat misalnya kan gitu. Nah, kalau contohnya tanda tangan itu kan ada juga tanda tangan yang terregister ya atau terakreditasi. Nah, itu kekuatannya sama dengan tanda tangan asli atau otentik itu. Nah, lalu kedua misalnya kadang-kadang kan kita bisa aja ada sebuah surat, apalagi zaman maju, sebuah surat ada tanda tangan saya, di-scan, dipotong, di-crop untuk bagian tanda tangannya, ya kan, ditempelkan ke sebuah surat mana atau surat hutang, jadilah saya berhutang gitu kan. Nah, Ya. namun akhirnya kita juga harus bisa membuktikan bahwa oh, saya tidak berhutang gitu kan. Untuk itu kita bisa mengajukan nih, silahkan diperiksa untuk forensik daripada tanda tangan itu asli, apakah betul-betul saya yang menandatangani atau bukan. Nah, untuk elektronik ini kan sudah dikenal ya, ada ahli digital forensik di kepolisian juga memiliki ahli digital forensik. Nah, keterangan ahli dari digital forensik inilah yang dibutuhkan untuk memvalidasi atau mengesahkan sebuah alat bukti tersebut gitu loh. Elektronik itu, Mas. Ya, apakah absah secara hukum atau malah sebaliknya ya? Ya, betul. Nah, sebetulnya kan alat bukti itu kan sudah limitatif ya. Pasal 184 ayat 1 sendiri itu sudah menegaskan pembuktian itu hanya lima macam tadi itu alat bukti: saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, cuma kan permasalahannya ini zaman semakin berkembang. Kayak di mana apalagi era digital seperti ini gitu kan. Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang ITE sendiri ditegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan pengembangan daripada alat bukti yang sah berdasarkan KUHP. Seperti itu, Mas.